Akhirnya jadi ketakutan. Gini Nah, Bang. ketika kita ketakutan, apa yang terjadi? Kita Hah, diam. Padahal iman tidak boleh diam. iya, Iman itu haruslah betul. suatu perjalanan. Tapi kita berhenti. Karena gue takutnya gini, kalau gue jalan nanti takutnya gue jadi sakit. Kalau gitu gue takutnya gue mati. Takutnya, lu takutnya melulu. Kalau guru bisa jalan di atas air, maka murid Mm-mm. juga harus bisa jalan di atas air. Itu Gitu semangat ya. yang luar biasa. Iya, Hmm. itu semangat keserupaan yang luar biasa. Yang hari ini kita nggak punya lagi. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Kali ini saya mau seriusan nih sama Bapak Ruli Simorangkir, Oh, seorang lawyer. serius-seriusan? Iya. Oke. Tapi nanti ujung-ujungnya nggak serius gitu ya. Oke, Tahu nih. Bapak Ruli Simorangkir karena mestinya serius gitu, serius man karena bergerak di lawyer. Masa di ruang pengadilan terus cekikian gitu nggak ada loh, nggak pernah saya temui. Kenapa ya ruang pengadilan itu selalu tegang gitu ya? Nggak ada humornya sama sekali. Iya dong. Hah? Iya beneran ya? Iyalah, karena kan itu kan Heeh. ceritanya kan kita ngadepin perwakilan Tuhan. Hakim itu kan perwakilan Tuhan. Wes, Jadi berarti serius. berarti di dalam gereja juga kita menghadapi satu pengadilan dong mestinya ya. Nggak boleh nggak serius. Jangankan di depan pengadilan, jangankan di depan pengadilan atau di gereja. Hmm. Setiap saat, setiap waktu kita selalu ada di depan hadirat Allah. Nah itu. Jadi Jadi pengertiannya kita, eh, pengertiannya. Tapi iya kalau dong. di gereja serius tuh artinya ya betul-betul fokus gitu ya. Termasuk saya minta Anda setengah jam ini kita fokus ke Matius 14 nih ya. Ini satu Oke. realita yang banyak dihadapi dalam meskipun keadaan sekarang gitu ya, apalagi sekarang makin banyak gitu. Yesus berjalan di atas air. Nah, ini satu Hmm. pelajaran tentang di situ ada demonstrasi mujizat, di situ ada demonstrasi ketakutan, di situ ada demonstrasi iman, nah macam-macam ini ya. Ayat 22, Matius 14 ayat 22 ini perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Ini dari ayat 22 ini Yesus memerintahkan murid-muridnya naik perahu. Jadi ada satu perintah ya Bang ya di sini ya. Iya. Ya Ah, ah. ini jadi kita cara ngelihatnya gini dulu. Kalau Matius 14:22 itu kan kita udah sering baca ya dari Mm-mm. zaman sekolah minggu ya. Hmm. Nah, pertama-tama kita mesti lihat latar belakang dulu nih. Ya, gimana nih? Latar belakangnya itu kita nih adalah orang-orang biasa, biasa banget. Hmm. Tapi diharap sama Tuhan untuk jadi orang-orang yang luar biasa. Mm-mm. Luar biasanya itu segitu hebatnya sampai kita ini bahkan harusnya lebih hebat daripada Daud, bayangin. Mm-mm. Lebih hebat daripada Abraham, Mm-mm. lebih hebat dari siapapun. Karena Ya, kita diharap untuk menjadi seperti Yesus. betul. Harapan bahwa kita ini harus menjadi Yesus, seperti Yesus, Ya, itu sebetulnya aja jujur nakutin. ya iya kalau Nakutin berjalan di banget. atas air gini nakutin sih. Dalam banyak hal yang lain. Misalnya kita jangan Ah, lari situ dulu. Misalnya nih ya, ah. kalau kita baca dalam 1 Petrus 2 ya, tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Gimana caranya coba? Kita yang biasa-biasa banget ini Mm-mm. harus diharap untuk menjadi imamat yang rajani. Hmm. Imam milik kepunyaan Allah sendiri. Coba. Mm-mm. Mm-mm. Kayaknya terlalu kudus Imam dan tinggi banget gitu ya jabatan itu ya buat kita ya. kudus banget kan? Ngeri Iya, kan? iya, iya, ngeri, ngeri. Imam tuh ya, imam tuh Heeh. paralel sama jadi hakim. Nah, Padahal hakim itu adalah pahlawan gagah berani untuk zaman dulu. iya, iya, Coba. betul. Kita disuruh jadi seperti itu, nakutin dong. Nah, Nakutinya itu kan seolah-olah nggak mampu gitu kan. nggak mampu, Iya, mama nggak mampu gitu. iya, iya. Nah, tapi Tuhan itu kemudian ngajar kepada murid-murid yang juga adalah orang-orang biasa banget. Mhm. Kita harus tahu ya bahwa murid-murid ini adalah kalau mau dibilang sebetulnya dalam tatanan Yahudi mereka ini orang-orang yang gagal. Betul. Harusnya kan anak kecil Yahudi itu diharap untuk jadi imam kan. Mhm. Tapi kan untuk bisa jadi imam kan mereka harus punya pengetahuan yang luar biasa hebat kan. Mhm. Di umur 14 itu nanti mereka akan dipisah.
Untuk orang-orang yang memang cemerlang, the cream of the crop, itu nanti diarahin untuk ngambil sekolah imam. Tapi anak-anak yang kurang mampu, yang tim B-nya, Tim B. itu diarahin untuk kembali ke bisnis orang tua. Jadi kalau orang tuanya nelayan, dia jadi nelayan. Kalau orang tuanya pedagang, dia jadi pedagang. Nah, petani jadi petani gitu. Nah sekarang kita lihat murid-murid ini siapa? Jadi Anda mau katakan murid-murid ini tim B gitu, bukan spesial? Bukan. Mereka tim B. Mereka pengetahuan firman Tuhannya hebat, tapi nggak sehebat Paulus. Iya. Makanya Paulus nanti dipercaya untuk nulis 2/3 Injil, bukan murid-murid. Karena memang pengetahuannya kurang dibanding dengan Paulus. Ini masuk tim B, terbukti bahwa mereka adalah nelayan kan? Iya. Oke. Tiba-tiba tim B ini diharap untuk menjadi imamat yang rajani, yang kualitas iman dan kualitas segala sesuatunya jauh lebih hebat daripada imam-imam. Itu nakutin banget. Yesus bilang bahwa nanti suatu hari kamu akan bikin mujizat-mujizat yang seperti aku lakukan, bahkan lebih lagi dari itu. Woi, nakutin loh. Oke. Siapa aku kan gitu. Aku aja masih tim B kok. Iya. Ini mewakili kita semua sih ya hari-hari ini ya. Ini mewakili kita semua. Kita tim B nih. Kita suruh nanti satu kali demonstrasi mujizat. Aduh. Iya. Gue bukan pendeta. Asli kita. Gitu ya biasanya ya. Kita bukan bangsa terpilih. Kamu yang tadinya bukan siapa-siapa, dibilang di dalam 1 Petrus itu, kamu yang tadinya bukan siapa-siapa, tapi sekarang kamu dipercaya untuk memberitakan berita-berita yang besar mengenai Tuhan, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yes. Siapa kita? Nah, untuk murid-murid yang adalah tim B, orang-orang biasa banget itu, kemudian Tuhan mengajar. Dia ngajar, dia bilang orang-orang ini harus berani, orang-orang ini harus punya suatu courage, suatu keberanian yang seperti pahlawan-pahlawan hebat. Gitu. Makanya diajar mulai dalam konteksnya di Matius 14:22 dan seterusnya ini di perahu itu karena konteksnya sesuai dengan dunia mereka sehari-hari sebagai nelayan gitu ya. Iya. Tapi bukannya Yesus kan punya weather app dong. Dia bisa cek dong di iPhone-nya dong. Ini bakalan terjadi badai nggak nih, ya kan? Ya tahu lah dia lah, nggak usah pakai weather app. Dia tahu dong, dia punya weather app dong. Iya. Kenapa murid-murid disuruh pergi, sementara Tuhan Yesus sendiri tinggal di darat dan berdoa? Nah itu yang mengusik saya. Dong. Iya, mendahuluinya ke seberang. Nah, sementara ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dia malah ke bukit nih. Dia tahu bakalan ada badai. Tapi murid-murid tetap harus pergi. Dia tahu bahwa murid-murid bakalan kesulitan nih, badainya hebat banget di tengah perjalanan. Tapi tetap disuruh pergi, gitu. Kenapa? Iya. Karena gini loh, rasa orang tuh gini. Saya terangin dulu dikit ya. Kalau kita naik pesawat ya, waktu kita naik pesawat, kenapa kita dikasih tahu emergency procedure? Bagaimana caranya masang pelampung segala macam? Tahu nggak kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan sifat manusia dalam ngadepin bahaya. Takut. Ketika dia ketakutan, manusia biasa itu cenderung diam. Manusia biasa cenderung diam. Oke. Diam. Terus? Dalam in the face of danger, manusia waktu ketakutan dia akan meringkuk, dia diam. Oke. Nah, karena itu harus dikasih tahu apa langkah-langkah yang harus dikerjain sama dia supaya dia tahu, supaya dia bergerak mengatasi masalah. Bergerak menjadi orang yang pintar. Ketika orang ketakutan, manusia biasa pada naturalnya dia bingung mau melakukan sesuatu apa gitu. Kemudian dia diam gitu ya. Natural posisi kita itu natural bayi yang meringkuk. Posisi kita di rahim, kita meringkuk. Iya. Nggak bikin apa-apa. Iya, nggak bikin apa-apa, betul-betul. Padahal iman menuntut gerak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, murid-murid adalah orang biasa yang harus ngadepin masalah supaya dia tahu bagaimana harus bergerak. Bagaimana harus bergerak dalam iman. Ya. Oke. Nah, terus?
Tentara adalah manusia biasa juga. Yang untuk bikin manusia luar biasa menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani, mereka ditembakin. Latihannya tuh mereka ditembakin. Iya betul. Dalam kondisi seperti itu dia harus tetap tenang dan dia harus tetap bergerak. Bukan diem kena pelurunya ntar. Yes, iman is a lot like being pahlawan yang gagah berani. Iya. Jadi kemungkinan besarnya Tuhan Yesus tahu memang ada badai, tapi tetap disuruh untuk ngadepin badai itu. Nah, lanjut lagi ya. Oke, Ada lanjut banyak lagi. yang menarik di dalam cerita ini. Iya. Perahu murid-muridnya Orang Yahudi. dia 24. Ya, perahu saya lanjutkan ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal nih. Padahal Yesus di bukit nih berdoa sendirian gitu ya. Dan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, ini nih ya kan mulai nih terjadi demonstrasi. Apa yang bisa Anda jelasin di sini nih? Di cara berpikir Yahudi, air yang besar seperti itu ya, danau besar kayak laut besar kayak gitu ya. Untuk cara berpikir Yahudi di zaman itu, laut, air, body of water yang besar itu adalah dunia orang mati. Oh, jadi Kuasa satu. kegelapan. Itu dunia kuasa kegelapan. Itu cara berpikir mereka. Iya. Makanya waktu Yunus dimakan ikan paus, Iya. sebetulnya itu hanya penggambaran bahwa Yunus mati di dunia orang mati. Bang, kok tahu ikan paus? Nah itu nanti kita bahas lain kali. Tapi itu sebenarnya cuma eufemism aja atau suatu peribahasa Yahudi untuk ngegambarin bahwa Yunus dibawa ke dalam dunia orang mati. Iya. Jadi air di Bukan sini itu paus. satu perangkap dunia orang mati itu tadi yang membahayakan gitu ya. Dan mereka dibawa ke Menakutkan sana. banget. Nah bayangin sekarang murid-murid di dalam dunia orang mati di tengah malam di ombak yang luar biasa besar. Kapalnya dia nggak jalan-jalan. Nah ketakutannya kayak apa coba? Kita jangan bayangin posisi kita yang enak sekarang. Kalau sekarang kita kan duduk nih, aman. Kita lihat tembok kita nggak goyang, AC, aman kan? Semua baik-baik saja, belum ada gempa ya. Bayangin kita lagi di kuburan. Kalau kuburan kan langsung takut kan kita. Kuburan gelap, nggak ada orang, terus mulai takut kan kita. Nah, Enggak, itu kalau di Sabah di Kembang Kuning itu terjadi praktek prostitusi Bang di situ. Dengan suara-suara tadi itu. Oh ya kalau itu menakutkan. nah, murid-murid itu ada di dalam dunia. Mereka pikir mereka ada di dalam dunia orang mati. Iya, Tengah malam. Iya. Ini udah jam 2, jam 3 malam. Iya. Kuasa kegelapan melingkupi. Iya. Terus ada ombak segede-gedenya lagi. Enggak, padahal actually kan enggak masalah gelap atau enggak masalah tentang waktu ya. Dalam keadaan terang pun kuasa gelap itu bisa hadir untuk membuat kita ketakutan kan. Ya, It's mindset. Iya. It's mindset. Itu tentang mindset cara berpikirnya kan. mereka udah seperti itu kan. Iya, cara Di dunia berpikirnya orang mati, kegelapan, ombak, angin gede. Mampus dah sama dengan Mati. mati. Mati pakai K-nya banyak. Mati. Mati deh gue bener-bener. Kalau hari ini, oh no, no. Kenapa jadi itu ya? Takut kan dia. Betul. Takut Kita yang luar tuh biasa. dunia orang mati sekarang bukan air, Bang, ini tagihan. Gimana ya? Tagihan, Cicilan. oke. Cicilan bulan Tagihan depan kita nih. gede. Tagihan kita bulan depan gede banget. Betul. Terus yang di tangan gue ini misalnya hasil lab yang makin buruk. Nah, ini Ya. perangkap dunia orang mati bener nih, ya kan? Tagihan pinjol. Udah gitu SMS dan WA kemana ke teman-teman semuanya dikirimin. Betul. Gua. Malu gua, Iya. kan gitu. Itu kontekstual sekarang kayak gitu tuh. Jadi dalam kondisi itu yang terjadi sama murid-murid ini mereka ngalami suatu ketakutan. I see. Dan itu yang kita bikin jadi judul dari obrolan kita pagi ini. Pagi atau siang atau sore inilah ya. Ini pendahuluan ya Mas Ian ya. Ya kan? Ini pendahuluan. Jadi ini satu realita, tapi Anda katakan bahwa ini nggak realistis ya. Ketakutan Jadi itu nggak fear- pernah realistis ya. Fear is real. Fear Fear is is real. real. Ketakutan itu real.
Oke, Iya, terus? memang dalam konteks murid-murid dan dalam konteks kita hari ini pinjol, anak sakit, kita nggak bisa bayar tagihan, Mm-mm. diserang orang, Mm-mm. itu very real. Itu ketakutan itu very real. Untuk murid-murid, mati nih gua nih, mati. Kematian memang ada di depan mata mereka. Jadi you jangan know what? dihakimi ya. Gimana Bang kalau menghadapi orang yang menghadapi fear dalam dirinya sendiri itu, menghadapi Oke. ketakutan itu, kan Oke, kita nanti sebagai kita- orang beriman suka menghadapi, lu nggak percaya lu gitu aja kok takut. Kita gitu. masuk ke situ nanti. Nah sekarang fear is real, but not realistic. Kenapa not realistic? Mereka kan nggak mati, Iya juga ya. kan belum mati. Iya. Kan mereka ini ada di dalam perjalanan, yang perjalanan itu kan ada di bawah perintah Yesus. Kalau Yesus perintah, pasti dia akan jaga keamanan murid-murid. Iya ya. Yang Hidup nyuruh-nyuruh kita kan- nyebrang juga ke laut siapa juga ya? Masa Yesus hidup nyuruh kita kan- nyebrang terus menyuruh mereka menghantarkan ke dunia orang mati? Rasanya enggak deh. Nggak mungkin kan? Eh, But it is real, real banget di depan mata nih. Tapi Jadi not bukan realistic. tipuan nih, ombak kan bukan tipuan ya, bukan gimmick kan? Bukan tipuan. Bukan efek. Mungkin udah mulai masuk ke perahu juga. itu Iya, ombaknya, airnya. iya bisa jadi. Very real, but not realistic. Nggak mati, belum mati kok dia. Oke. Gitu kan? Nah, hidup kita kan juga begitu. Hidup kita ini kan ada di dalam tatanannya Allah. Kita kan beberapa waktu yang lalu kan udah pernah bilang bahwa kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Terus Tuhan bilang, kamu udah deh tenang deh. Kamu api itu nggak bakalan bakar kamu kok, nggak bikin kamu angus, nggak ada banjir yang akan bikin kamu jadi kelelep, enggak kok. Aku Oke. Immanuel, aku besertamu. Itu realistik sebetulnya. Dia ada sama kita, perjalanan hidup kita pasti aman. Nah, tapi karena kita ngelihat otak kita nih, badung nih, mikir mati, mati. Akhirnya kita akhirnya jadi ketakutan. Gini Nah, Bang, ketika kita ketakutan, apa yang terjadi? Kita diam. Padahal iman tidak boleh diam. Iya, Iman itu haruslah suatu perjalanan. Tapi kita berhenti. Karena gue takutnya gini, kalau gue jalan nanti takutnya gue jadi sakit. Kalau gitu gue takutnya gue mati. Lu takutnya melulu. It's not realistic. Iya. Oke. Gitu. Tadi Anda mengatakan kalau kita memang dalam sebuah perintah menjalankan tugas Tuhan, mestinya ya mungkin dalam realitanya nanti di situ ada kekhawatiran, ada ketakutan karena ada gelombang-gelombang itu, tapi itu bukan realistis ya, karena kita sedang menjalankan perintah Tuhan. Iya. Realistiknya kita belum mati. Belum mati. Terus gini, Realistiknya kita belum ngadepin persoalan yang nggak bisa kita tanggung. Tuhan bilang kamu nggak akan pernah nanggung suatu permasalahan yang kamu nggak bisa tanggung kok. melebihi kekuatanmu ya. Oke. Nggak bisa, nggak bakalan. Ada yang bilang Mau gini. belajar dari perjanjian lama nggak? Mau belajar dari perjanjian lama nggak? Gini Bang, sebentar. Ada yang bilang gini, oke. Anda katakan ini sedang menjalankan perintah tugas ya. Ada nyebrang di situ, itu perintah Tuhan gitu. Dan orang yang menjalankan perintah Tuhan nggak mungkin lah dibinasakan gitu. Tuhan beserta, Immanuel gitu ya. Tapi ada yang merasa bahwa dalam konteks yang tadi misalnya pinjol ya, ini bukan perintah Tuhan sih, ini perintah diri saya sendiri menuruti keinginan saya untuk buka aplikasi itu gitu. Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Kesalahan kita di masa lalu betul. Kita yang pengeluarannya kebanyakan. Nggak Kita wise yang misalnya dalam keuangan Kita misalnya. nggak wise. Nggak wise Tapi untuk memelihara kesehatan kita misalnya. Ketidakarifan kita itu pun jadi sarana Tuhan untuk membentuk kita. Wih, dahsyat. Iya kan? Begitu ya, sebegitunya ya dia mengasihi ya. Sebegitu. Are you sure? I'm very very sure. Karena ada banyak orang merasa bahwa Tuhan itu nggak peduli lagi dan nggak mau lagi sama dia yang udah brengsek gitu. Aku menyertaimu sampai kesudahannya. Waduh, dilawan lagi dengan firman ini. Iya, aku Iya. menyertai. Dan Iya, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa Sampai apa dari zaman. pada akhir zaman. Iya. Oke. Sekarang kamu pergi. Sebelum itu Tuhan Yesus bilang begini, segala kuasa ada di dalam tanganku. Kuasa di bumi maupun kuasa di surga. Sekarang kamu pergi sayang. Pergi. Iya, Jadikan segenap bangsa murid. Kamu jadi imam bagiku. Wow. Kembangkan imanmu. Iman harus ada perbuatan. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai kesudahannya. Ayo. Ya. Disinilah hati saya lega. Oke. Ada mengatakan mau ngajak ke perjanjian lama, mau ngajak ke mana ini? Kisah tentang Kita siapa mau ini? belajar dari satu tokoh. Iya. Tokoh hebat banget. Siapa itu?
Tapi dia mulai dari orang biasa banget. Jangan-jangan Gideon ya? Gideon. Nah, bener. Saya udah nebak. Pahlawan pemberani tapi awalnya penakut, masa sembunyi di pengirik. Itu kan gak realistis gitu kan. Gak realistis. Gideon itu disamperin sama malaikat. Ya dong. Pada saat dia lagi ketakutan luar biasa, dia lagi ngumpet sengumpet-ngumpetnya. Ngumpetnya di tempat salah lagi, ngapain gitu ya. Iya, gitu, ngumpet di tempat yang ngawur. Dia dipanggil Hayil Gibor. Pahlawan gagah berani. Betul. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Lu nggak tahu gue lagi ngumpet? Apaan? Ngumpet, gue lagi ngumpet begini dipanggil Hayil Gibor. Gitu kan. Oke, I see. Hari-hari ini banyak juga yang ngumpet loh, nggak Gideon saja. Ya dia ketakutan. Iya, ketakutan. It's very real. Itu orang-orang dari apa namanya, orang-orang Midian dan Amalek yang waktu itu tuh luar biasa banyak jumlahnya. Very real. Real, betul. Very real. Dan mereka jahat banget. Mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka nggak nanem, nggak punya ternak. Mereka makanin ternaknya. Israel. Itu kalau mereka datang bergelimpangan orang-orang itu kayak lalat, banyaknya luar biasa. It's very real. Nah, itu bikin ketakutan. Tapi terus Tuhan bilang kamu harus menjadi pahlawan yang gagah berani. Iya. Keluar sana dari tempat pengirikan, keluar kamu ya. Iya, gitu. Oke. Dalam ketakutan seperti itu, lihat nih. Dalam ketakutan yang seperti itu, akhirnya Gideon ini sempat beberapa kali rada kurang ajar sih. Dia bisa-bisanya nggak percaya bahwa itu malaikat Tuhan, dia minta mujizat. Itu rada norak sih sebetulnya. Jadi rada norak juga kalau murid-murid itu terkejut dan bilang itu hantu gitu. Ya elah, udah lama, berapa lama bergaul gitu, kok bilang hantu malah. Yang menarik di sini, rasa ibanya Allah. Allah punya compassion yang luar biasa terhadap kesalahan itu, yang Gideon juga bilang oh no. Tuhan bilang no, kamu selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Compassion. Tuhan tahu bahwa Gideon adalah manusia biasa aja. Tuhan tahu kita semua adalah manusia biasa aja gitu ya. Kalau ditarik ke kita pun manusia biasa yang dalam keterbatasan sebenarnya nggak mampu jadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Tapi Tuhan mau kita menjadi seperti Yesus, maka Dia punya compassion. Nah, di sini seringkali orang-orang Kristen menjadi gagal terhadap sesamanya. Seringkali ketika orang sesama ngadepin masalah dan ketakutan, terus orang-orang Kristen bilang gini, kamu kurang berdoa. Itu yang tadi saya katakan itu kan. Iya. Satu realita bahwa mereka sedang ketakutan dan kita bilang lu kurang iman, lu nggak kayak gua nih ya kan. Lu kuat kurang dong berdoa. imannya dong, kurang berdoa lu. Lu tahu nggak ayat firman Tuhan begini dan begitu. Maksud kita baik, maksud kita. Tadi jadi toxic tuh. Tapi pertama-tama utamain compassion. Kasih sayang ya. Rasa iba. Ketika orang dalam masalah, yang dibutuhin bukan judgment. Yes. Jangan kebanyakan ngomong juga udah. Seringkali yang dibutuhin adalah apa? Kehadiran kita. Betul. Seperti Yesus waktu itu ya, hadir aja gitu. Iya. Hadir. Meyakinkan hadir, mereka mau ini. Dia diteriakin hantu kayak, dia diteriakin hantu kayak, dia tetap hadir. Dia bilang, enggak, aku ini, jangan takut. Simple. Kalimat-kalimat yang sederhana begitu. Kita harus mulai belajar. Ya, dalam ketika gini loh, dunia ini tuh bikin orang patah. Di sekeliling kita banyak orang yang patah, banyak banget. Nih ya, saya yang ngomong aja nih, kerut-kerut banyak nih. Ini nandain setiap kepatahan yang dulu pernah kita alamin, pengalaman-pengalaman gak enak. Kita menjadi kita yang hari ini, pelit kayak, curang kayak, whatever kita hari ini, itu adalah hasil dari kegagalan kita di masa lalu kan. Dan di sekeliling kita sampai hari ini banyak banget orang yang gagal. Nah, Tuhan naruh kita sebagai imam supaya kita bikin mereka senyum lagi. Iya. Pimpinlah tim B ini gitu ya.
Tim B. Kalau kita tim B, mungkin yang teman-teman kita yang masih gagal tim C, tim D. Tapi bikin mereka menjadi tim B. Sampai Supaya pada nanti akhirnya, bersama-sama kita menjadi tim A. weh mantap. Imamat ya raja nih tadi ya. Ya kan? Nah, Umat jadi waktu kita kepunyaannya, ngadepin orang-orang yang curang di sekeliling kita, memang nyakitin. Kita pun dicurangin. Tapi orang ini ya udah dia kebanyakan dari mereka hanya tahu bahwa untuk bertahan hidup perlu curang. Iya. Maka kita harus punya compassion, kita harus punya rasa iba untuk ya udah, gue benci bener sih sama lu, tapi ya udah deh, gue tetap pegang lu. Bukannya dihakimin. Iya. Oke. Ini satu pelajaran buat kita dan ternyata sama ya, orang ketika dalam ketakutan tuh bisa salah sangka juga gitu ya. Termasuk tadi Gideon yang nggak percaya bahwa itu malaikat Tuhan, termasuk Petrus berseru di ayat 28 dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini keterlaluan juga nggak sih Bang? Ada suatu semangat Yahudi di dalam Petrus waktu itu yang hebat banget. Kok Jadi bisa? semangat Yahudi zaman itu adalah gini, kalau guru bisa bikin sesuatu, murid juga harus bisa. Kalau guru bisa jalan di atas air, maka murid juga harus bisa jalan di atas air. Itu semangat Gitu ya? yang luar biasa. Iya, itu semangat keserupaan yang luar biasa. Yang hari ini kita nggak punya lagi. Kita selalu bilang gini, Yesus itu Tuhan, kita tuh bukan siapa-siapa. Jangan ngarep gua jadi seperti Yesus. Enggak sayang. Kamu harus seperti Yesus. Semangatmu harus seperti Petrus. Petrus tuh punya semangat yang hebat. Apa yang guru bisa bikin, dia harus bisa bikin juga. Oh, jadi dalam konteks ini 28 ini Anda mendengarnya bahwa ini satu semangat positif gitu ya. Bahwa ketika dia mengatakan kalau itu kamu Tuhan memang, ya suruh aku datang padamu untuk berjalan di atas air. Karena dia bisa berjalan di atas air gitu. Saya sebagai murid kamu, saya juga harus bisa gitu ya. Konteksnya seperti itu. Ingat waktu Elisa mau dipanggil Tuhan pulang. Elia mau dipanggil pulang. Terangkat. Elisa minta apa yang diminta. Aku kepengen bikin apa yang kamu bisa bikin. Aku Minta double lagi. Minta double. Yes. Itulah semangat murid. Murid itu harus bisa bikin apa yang dulu gurunya bikin. Netizen ya, tulis di komentar tuh. Saya itu harus bisa seperti Yesus gitu ya. Jangan mengasihi diri sendiri. Saya di produk gagal. Saya udah banyak mendukakan. Yes, memang kita sudah banyak mendukakan. Memang kita udah nggak bener aja gitu di hadapannya. Tapi don't worry gitu. Kita harus memiliki satu semangat yang sama dengan tadi yang dikatakan oleh Bang Ruli, yaitu Elisa dalam hal ini Petrus gitu ya. Kalau itu Tuhan, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air. Dan kata Yesus ini satu compassionnya ya, datanglah. Ya, datanglah kamu. Rasa ibanya Yesus, ya udah. Aku tahu batasan-batasanmu Petrus. Kamu sebagai manusia nggak akan mampu jalan di atas air. Tapi kalau semangatmu itu adalah kepengen seperti aku, maka apa yang tidak mungkin bagimu menjadi mungkin. Aku akan memampukan kamu. Ini satu hal yang sungguh ini menekan keharuan saya bahwa seperti itulah Yesus ya. Ya, nah terus mulailah Petrus jalan di atas air. Dia punya semangat nih sekarang. Dia punya courage, dia punya keberanian, dia punya tekad. Tapi akhirnya berhadapan sama kenyataan yang realistis lagi atau nggak realistis? Real ya. Real but not realistic. Ya, realnya mana ada? Ya, mana ada orang bisa jalan di atas air? Yang bener aja loh. Kita ngomong fakta aja deh gitu kan. Fakta-fakta aja nih real. Bisa sih kalau airnya itu cuman ini sebatas mata kaki bisa. Iya. Kan mulai pikirannya mulai jalan jauh lebih aktif daripada yang Tuhan mau. Akhirnya pikiran kita karena jalan terlalu liar, akhirnya cuma nimbulin ketakutan. Nah, realistiknya apa? Realistiknya Petrus jalan di atas air bukan? Iya, dia jalan, tapi dia merasakan ini kan ayat 30. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, nah ini, ini fakta yang nggak bisa dipungkiri. Takutlah, kembali takut nih, dan mulai tenggelam justru gitu. Lalu teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Di situ, Tuhan tolong aku. Petrus kamu itu ya punya semangat udah hebat seperti itu kok. Ya mbok ya, aduh gitu loh ya kan. Tapi itu juga gambaran dari kita kan.
At one point waktu kita lagi semangat di gereja, habis kita dengerin firman Tuhan yang keren, habis kita nangis, hati kita pecah, kita bilang, Tuhan, aku mau seperti Engkau, ya dong. Ku mau sepertimu Yesus. Nah ini lagunya. Wow, nangis tuh. Nangis disempurnakan selalu. Ya Tuhan, aku mau, amin Tuhan, ya kan. Iya. Tapi begitu kita masuk ke dalam angin persoalan kita bilang yang nyata aja deh sekarang, kita praktek-prakteknya aja deh, ya kan. Oke. Iman memang penting, tapi duit lebih penting. That's why saya buka aplikasi pinjol. Ya kan? Nah, That's why bukan pinjolnya bukan cuma 1, 20. Iya. Mulai kita nakal tuh, pikiran-pikiran kita mulai nakal lagi. Iya. Di situ kita mesti belajar bahwa fear, rasa takut itu memang nyata sekali, tapi tidak realistik. Ya, sekali lagi sebagai orang-orang beriman, kita mesti belajar bahwa ketakutan kita itu jangan bikin kita berhenti di tempat. Seperti orang pada umumnya ketika dia ketakutan, itu nothing to do. Nggak ada sesuatu yang dia kayaknya bisa buat dan dia diam saja, itu jangan gitu. Kalau kita bawa dalam praktek, ya kita nih, setiap kita ini udah ngebentuk suatu zona nyaman. Dan zona nyaman itu kita bangun karena lewat pengalaman. Kita nggak mau lagi keluar. Gini loh, kemarin tuh problem gue banyak banget, men. Baru hari ini nih gue selesai nih. Nah ini di sini zona nyaman gue nggak mau ngelangkah lagi. Gila kali lo, gue mesti ngurusin orang lain. Gila kali lo, gue mesti berbagi sama orang. Gue juga kurang kok. Nah ini zona nyaman kita nih. Tapi kita nggak pernah diselamatkan dengan darah yang mahal untuk menjadi manusia yang egois. Kok saya kayak dejavu ya dengar pernyataan seperti ini, kayaknya ayat-ayat yang suka saya dengerin di gereja menjelang akhir gitu, mau kolekte gitu ya. Ya itu dia tuh, nyebelinnya itu lagi. Nah nanti ayat-ayat itu dipakai untuk kolekte. Jangan loh, ayat-ayat itu saya sendiri kurang nih. Untuk berbagi hidup. Bukan cuma sekedar di gereja, tapi untuk berbagi hidup. Yes, nggak cuma di dalam gereja saja, oke. Keluar dari zona nyaman itu. Kita harus keluar. Nah, Tuhan juga selalu kepengen kita bertumbuh dalam iman. Misalnya nih, puji Tuhan kita udah pernah ngalamin mujizat, ya kan? Puji Tuhan. Dan sampai hari ini mujizat itu nyata kok. Gitu. Tapi mujizat itu juga seringkali bikin kita masuk ke dalam suatu zona nyaman. Kita ngerasa bahwa kita udah jadi VIP-nya Tuhan. Seolah-olah kita udah masuk ke dalam grup tim A. Belum. Murid-murid aja masih harus dibangun dari tim B menjadi tim A. Paulus yang udah segitu hebatnya pun masih harus dibangun dari tim A menjadi tim super A. Iya. Mau disempurnakan selalu ini loh. Ya, supaya semakin disempurnakan. Ya. Di sisi lain lagi, kita juga harus ngebangun orang lain. Di saat kita belum sempurna. Yang tadi Anda katakan tadi ya? Betul. Ini jangan lupakan ini ya. Iya. Kita harus naik kelas. Kalau kita ngeliat dari pengalaman Gideon ini ya, naik kelas. Iya. Tadinya takut-takut kan, dia bilang no. Oke, tapi terus Tuhan bilang, oke, kamu sekarang udah tahu aku yang ngasih perintah lo ya. Iya. Pertama dia naik kelas dulu, naik kelasnya gini, oke kalau gitu sekarang kamu hancurin tuh mesbah Baal. Cilaka. Orang kampung bisa gebukin gua. Cari perkara ini namanya nih. Iya, fear, real banget. Tapi Tuhan udah kasih perintah dan Tuhan udah kasih tanda bahwa memang ini perintah dari Dia. Udah deh. Ntar malam deh, gelap-gelap pas malam. Badung masih nawar-nawar nih Gideon. Iya. Malam-malam dia hancurin. Paginya itu orang kampung beneran lihat dan ngamuk. Tapi ternyata Gideon selamat. Nah, udah lebih pede dia. Sekarang baru nih Tuhan kepengin pakai Gideon sebagai pahlawan untuk kejar orang-orang Midian dan Amalek yang banyak banget itu. Iya. Naik kelas kan? Iya. Oke. Naik kelas. Dia punya ketakutan kan, takutnya level segini tadinya untuk sekarang level yang lebih hebat, yaitu untuk ngusir orang-orang Midian dan Amalek. Cuman bawa 300 orang.
Pasukan yang kecil dibanding dengan lawan ya. Ya, dia masih tetap badung juga Gideon. Oke Tuhan, nih ya, aku punya pisau nih yang biasa dipakai buat motong bulu domba nih. Kasih tanda yuk. Pisaunya kering, sekelilingnya basah. Pisaunya basah, sekelilingnya kering. Masih kurang ajar sih. Itu sih. Maksudnya bukan cuma Gideon di konteks ayat itu ya. Kita juga kayak gitu. Kita suka kadang-kadang minta tanda sih. Ngetes Tuhan gitu loh kayaknya. Iya. Tapi juga perhatiin ya, bahwa Tuhan dalam kondisi-kondisi tertentu juga ngebiarin Gideon seperti itu. Tetap diturutin ya. Begitu. Iya. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa tugas yang Tuhan kasih kepada kita itu seringkali memang ada di batas-batas ketakutan kita. Nah, Tuhan kepengen bilang, oke sayang, kamu jangan takut. Yeah. From time to time aku akan kasih kok penyertaanku, kamu akan bisa lihat. Tapi jangan bikin itu menjadi suatu pengajaran bahwa kalau kita lagi dalam masalah tuh kita minta tanda, selalu minta tanda. Kalau kamu selalu minta tanda, kamu nggak naik kelas. Iya, oke. Jadi sampai di sini ada mengatakan bahwa it's okay sampai di tahap tertentu Tuhan tuh masih nurutin kita kok untuk kebadungan tadi itu ya. Tapi come on gitu, masa terus-terusan di sana gitu ya. Guru yang baik bakalan diem waktu ujian. Iya sih. Masa gurunya bilang, sini, gue kasih jawaban ya, kan nggak bisa. Kalau kita mau naik kelas, gurunya harus diem kan. Nah, itu yang terjadi sama Gideon, masih dibiarin juga. Jadi hari ini kita juga mau punya compassion. Ada gereja yang bilang gini, pokoknya ya kalau kamu udah ngadepin masalah, hadapi, hajar, jangan takut, maju terus. Enggak kali. Ada orang yang takut juga kali. Dan Tuhan juga oke kok mengenai itu. Gitu. Tapi di sisi yang lain ada gereja yang ngajarin pokoknya kamu sekarang kayak anak kecil terus minta digendong, disayangin. Itu juga kacau. You gotta know, kita harus punya kearifan untuk bisa mulai ngerti mana yang pantas kita minta, mana yang enggak. Kapan kita pantas untuk nangis, kapan kita harus seperti pahlawan. Kearifan itu perlu loh. Nah, Gideon naik kelas nih. Terus kalau dilihat ya, ada hal yang menarik juga nih di sini. Proyek yang Tuhan suruh Gideon untuk lakuin, itu proyeknya siapa? Iya, proyeknya Tuhan. Sama kan seperti murid-murid suruh nyebrang Galilea. Itu proyeknya siapa? Proyeknya Tuhan kan? Kalau ini adalah proyeknya Tuhan, Tuhan tahu batas-batas kemampuan kita. Dan akhirnya dia kok yang nanggung heavy liftingnya. Yang nanggung bebannya dia kok. Bukan Gideon. Gideon bisa bawa 30.000 orang untuk ngalahin orang-orang ke Amalek. Tapi Tuhan bilang no. Kebanyakan. Nggak boleh bawa. Kebanyakan. 10.000 pergi. Kebanyakan. 20.000 pergi. Masih kebanyakan. Bawa 300 kan akhirnya. Betul. Habis itu apa yang dikerjain sama 300 ini? Mereka berdarah-darah? Enggak. Mereka cuma perlu tiup trompet, bawa apalah segala macam. Habis itu kabur semua tuh orang-orang. Aneh ya. Ini jelas bagian Tuhan yang mau mulai maju ini udahan gitu ya. Yang dia yang nanggung nih tadi itu loh. Tuh dia sendiri yang nanggung kok gitu ya. Proyek Tuhan di dalam hidup orang perjanjian baru adalah supaya pertama kita berubah dalam karakter. Karakter kita menjadi seperti Yesus. Nggak mungkin rasanya, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia yang nanggung heavy lifting. Betul. Habis itu kita menjadi pelangi buat kesulitan orang lain. Banyak orang yang udah ngalamin masalah lama banget. Nggak ada yang perhatiin, nggak ada yang peduli. Kita harus jadi pelangi buat orang itu. Datengin mujizat buat orang itu. Mungkin banyak orang yang nggak bisa senyum, udah lama nggak bisa senyum. Betul. Kita yang bikin orang itu menjadi tersenyum karena dia ngelihat kita yang baik. Luar biasa. Ya ini. Nah itu bukan tugas, itu bukan proyek kita. Kita bisa bilang, tapi gue nggak punya segala macam sarananya. Tuhan akan lengkapin. Iya. Mulailah dari perkara kecil, dia akan percayain perkara-perkara yang besar. Tapi lu nggak pernah ngelangkah, lu udah ada dalam zona nyaman, lu nggak kepake. Kalau begitu caranya lu nggak kepake. Dia bikin dia gunain batu aja, nggak perlu kita. Bisa jadi gitu batu ya. Nanti dipakai. Oke, itu sebabnya ini yang terakhir ya. Tetapi ketika dirasa tiupannya itu terlalu kencang anginnya, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan sampai di sana compassion-nya Yesus masih ada di sini ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 32,
Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Toh Yesus juga yang lakukan bagiannya yang tadi Anda katakan yang heavy lighting ya. Terus ayat 33 dan orang-orang yang ada dalam perahu itu menyembah dia katanya, sesungguhnya engkau lah anak Allah. Jadi maksud saya Bang mau nanya, sesungguhnya engkau anak Allah ini tujuan akhirnya Yesus ketika membiarkan seolah kita masuk dalam badai, membiarkan seolah-olah apa namanya yang terjadi pada Gideon adalah dia harus menghadapi satu kegoncangan dalam hatinya sendiri, itu untuk nunjukin gitu bahwa Yesus tuh wow gitu. Saya berdarah-darah demi kamu, nunjukin bahwa kamu itu wow gitu. Maksudnya gitu. Ya, pada akhirnya kan seperti Gideon juga. Balik dulu dari kerangka berpikirnya ya. Kerangka berpikirnya kan seperti Gideon. Gideon kan butuh juga lihat tanda kan. Nah, sesudah dia ngeliat semua tanda itu, akhirnya dia jadi hakim yang keren. Dia jadi pemimpin, jadi pahlawan. Betul-betul dia jadi pahlawan untuk Israel. Tapi kan itu kan butuh pengalaman. Pengalaman pernah dalam rasa takut, tapi terus dia lihat memang Tuhan ada nyertai. Nah sama kan, murid-murid kan juga sama kan. Dia ini tim B nih yang kurpin, kurang pinter, belajarnya rada lemot gitu, loadingnya lama. Jadi dia harus punya pengalaman sama Tuhan. Nah inilah Tuhan kasih kesempatan masuk dalam kesulitan, terus Tuhan liatin bahwa heavy liftingnya ada di dia, baru mereka bilang, oh betul, engkau lah anak Allah. Iya. Dan setelah itu menjadi berubah kan, never be the same kan? Never be the same. Iya. Jadi fear itu memang real, but not realistic. Not realistic. Yang realistik adalah bahwa Tuhan menanggung perkara kita. Amin. Dia turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ketahuilah aku menyertaimu sampai kesudahannya. Ya, tapi itu jangan jadi alasan juga untuk kita nggak lakuin apa-apa. Toh biar Tuhan sendiri, toh nantinya dia juga kok gitu yang tanggung gitu. Jangan gitu juga, itu pemikiran yang salah ya itu ya. Kacau deh itu ya. Tuh. Oke. Tahu ya kalau ada orang ngomong begitu ya nggak fair. Tuhan kepengen kita ngelangkah kok. Kita ada aja alasannya ya kalau masih tetap mau alasan begitu ya udahlah ya. Tapi yang menang, bagi kamu yang menang, lihat Wahyu tuh berapa kali dibilang bagi kamu yang menang, bagi kamu yang menang akan tersedia ini, bagi kamu yang menang, bagi kamu yang menang loh, bukan bagi kamu yang ngumpet. Bagi kamu yang ngumpet, oke. Termasuk ngumpet ini. Berjaga-jagalah. Oke. Ini berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. 1 Korintus 16:13. Terus kita mau ngumpet, mau bilang ya udah biar Tuhan aja yang bergerak. Yes, saya berharap semoga setelah podcast ini Anda bukan diam saja tapi Anda berdiri sebagai seorang laki-laki ya kan. Anda berdiri teguh dan Anda katakan saya akan hadapi bersama Yesus. Oke, ini podcast bagi KKR deh ini ya. Luar biasa. Ini KKR ini di hati saya nih pagi ini ketika kita merekam ini ya. Makanya tapi jangan sampai kemudian ketidaksempurnaan kita dalam hal iman karena kita masih dalam ketakutan, kita masih ada dalam bayang-bayang masa lalu yang mungkin masih mempengaruhi kita, itu juga kemudian kita memikirkan diri kita sendiri untuk sempurna, tapi kita dalam ketidaksempurnaan itu kita juga dituntut kan untuk menjalankan amanat agung. Jadikan semua bangsa murid, ya kan? Dia jadi murid nih, tim B jadi murid supaya jadi tim A. Tapi kita juga harus dituntut untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka, ya dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Itu satu amanat agung yang berlaku untuk semua ya, Bang ya. Iya. Semua itu. Semua itu ya. Bukan tim aja kan itu kan? Bukan pendeta saja kan? Majulah. Gideon juga pernah jadi Gideon, tapi Gideon menjadi Gideon yang hebat. Luar biasa. Daud juga pernah ada masanya dia takut. Abraham pernah bikin salah, Musa bikin salah. Semua pernah bikin salah. Murid-murid pernah bikin salah. Tapi akhirnya mereka jadi tim yang super. Ini menjadi satu jawaban buat Anda. Tapi saya hari ini masih dalam ketidaksempurnaan hidup saya. Ya, saya masih banyak melakukan hal-hal yang nggak benar. Ya, saya masih punya karakter yang nggak benar. Saya ini merasa malu untuk melayani di dalam gereja. Kemohon, pelayanan juga bukan di dalam gereja aja ya. Ada banyak ladang-ladang di marketplace. Ada bisa jadi terang di situ.
Ya, berdirilah teguh. Tadi saya aminkan ayat tadi bahwa ya jangan pernah hidup dalam. Kalau saya balik nih, cara berpikirnya saya mau balik. Gimana? Orang yang ngikutin podcast ini, bagaimanapun berarti dia udah lebih dalam di dalam Tuhan. Amin. Karena kalau yang orang mau yang bertumbuh masih separoh-separoh, nggak bakalan ngikutin podcast ini. Betul. Ini dia bukan lebih seru ngedengerin yang lain. Dia lebih seru dengerin ini setan. Ya pasti. Hantu. Tapi itu kalau hantu. Tapi kalau ngikutin acara ini pasti at some point itu udah lebih levelnya udah lebih hebat pasti. Yes. Bagi kita yang udah di level itu, saya mau bilang I'm proud. Tapi ingat ya, betapa banyak orang yang masih ada di level takut, masih ada di level ngerasa bahwa dia nggak belum benar. Iya banyak yang gitu. Banyak kan? Banyak. Hari ini saya banyak ditanyain beberapa anak-anak muda yang merasa nggak layak untuk melayani Tuhan. Saya bilang Tuhan tuh butuh kamu. No, saya nggak. Apa yang udah kita buat untuk membangun orang-orang itu? Itu pertanyaannya. Yeah. Apakah kita punya compassion-nya Tuhan, rasa ibanya Tuhan untuk membangun orang-orang ini? Iya. Bahkan pendeta ya. Ngomongnya bisa hebat. Ini saya kesaksian ini. Ngomongnya hebat di mimbar soal ngatasi rasa takut begini begitu. Tapi waktu ketakutan itu datang sama dia, nggak bisa diatasi. Dia bilang andalkan Tuhan saudaraku. Begitu ketakutan Anda nyindir, dia bilang mana yang bantuin gua? Anda sedang nyindir saya nih waktu itu. Enggak, ini baru-baru kejadian serius. Nah, maka kita yang udah di level yang tinggi ini, saya mesti ngomong gitu deh. Kita harus ngerasa bahwa kita ada di level yang tinggi. Iya. Tapi itu bukan buat kesombongan. Itu untuk cermin kita. Ayo di bawah masih banyak nih orang yang butuh diperhatiin. Tante, nenek, om, keponakan, sepupu, teman-teman kita banyak yang diperhatiin. Pendeta kita juga bisa butuh perhatian kita. Apa yang udah kita bikin untuk orang-orang itu? Apakah kita udah jadi senyum buat mereka? Apakah kita jadi pelangi dalam permasalahan mereka? Oke. Kita tutup ya dengan lagu pujian. Mari pemusik, pemimpin pujian semuanya. Into your hands, I come in again. Sementara para kolektan menjalankan kolektanya. Aduh. Oke deh. Luar biasa. Ini podcastnya luar biasa. Ini hati saya goncang ini kena KKR kayak begini ya, mengatasi rasa ketakutan yang tidak realistik ya. Ketakutan tuh real tapi tidak realistik gitu ya. Oke. Thank you banget buat pencerahannya. Saya tunggu kesaksiannya nanti ada ketika Anda dalam lembah ketakutan itu. Bagaimana kita mengelolanya itu yang jauh lebih penting ya. Baik, Bang Ruli, selamat kembali beraktivitas. See you again dalam seri-seri berikutnya yang akan memberkati kita ya. Thank you, God bless you. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.